Selamat pagi, Sir dan teman-teman. Kami dari kelompok 7, yaitu kelompok Descartes, yang terdiri dari saya, ada Reza Syika Kusmawan, dan kedua teman saya, yaitu Nur Aska Hurul Aini dan Veronica Junaidi, akan mempresentasikan mengenai definisi Allah menurut Furbah. Di sini kami akan menjelaskan dua subbab utama, yaitu yang pertama, teologi menjadi antropologi, dan yang kedua adalah Allah sebagai proyeksi dan agama sebagai alienasi. Masuk kepada subbab yang pertama, yaitu teologi menjadi antropologi. Furbah percaya bahwa hakikat manusia terdiri dari tiga hal, yaitu rasio, kehendak, dan hatinya. Kemudian, hakikat ini yang nantinya dapat diidealisasikan sampai tak terhingga, sehingga dapat mencapai sesuatu yang disebut dengan Allah. Lalu, apa sih hakikat Allah itu sendiri? Nah, Furbah itu percaya bahwa hakikat Allah adalah hakikat manusia yang sudah dibersihkan dari macam-macam keterbatasan atau ciri individualnya, yang kemudian dianggap sebagai suatu kenyataan otonom yang berada di luar manusia. Nah, dengan menyatakan bahwa hakikat Allah ini berasal dari hakikatnya manusia, Furbah itu memandang teologi bahwa teologi itu tak lain daripada antropologi belaka. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sekarang saya akan membahas tentang Allah sebagai proyeksi dan agama sebagai alienasi, di mana bab ini ada dua subbab, yaitu teori proyeksi dan kaitannya dengan teori alienasi. Teori proyeksi. Dalam teori ini, Furbah mengatakan bahwa Allah adalah proyeksi diri manusia sendiri, yang berarti bukan Allah yang menciptakan manusia, tetapi Allah adalah hasil atau ciptaan dari angan-angan manusia itu sendiri. Manusia memiliki kemampuan untuk merefleksikan hakikatnya sendiri, di mana menurut Furbah, hakikat manusia terdiri dari rasio, kehendak, dan hatinya, yang berarti manusia itu dapat menyadari dirinya sendiri. Hakikat manusia kemudian dianggap sebagai sifat-sifat yang melekat dari dalam diri Allah, yang dimana dijustifikasikan bahwa Allah adalah sebagai yang tertinggi, maha sempurna, dan yang memiliki sifat ideal dari cita-cita hakikat diri manusia. Dalam pandangan Furbah, hakikat Allah adalah hakikat manusia yang telah dibersihkan dari segala keterbatasan atau ciri individualnya, yang dianggap sebagai kenyataan otonom yang ada di luar manusia. Contohnya, karena manusia suka menghayal semata dan berfantasi, maka disitulah mereka membayangkan adanya Allah, menurut Furbah. Selanjutnya ada teori alienasi. Dengan menempatkan bentuk sempurna dari hakikat dirinya sebagai hakikat Allah, maka manusia akan mengalami alienasi. Manusia akan mengakui dalam Allah apa yang diingkari dalam dirinya sendiri. Karena Tuhan adalah cinta, maka kita harus membaca cinta itu ilahi, yang berarti sesuatu yang bernilai, megah, dan baik pada dirinya. Menurut Furbah, daya-daya ini, yaitu bernilai, megah, dan baik, dapat ditempatkan melebihi dan mengatasi manusia serta mentransformasikan ke dalam pribadi ilahi yang membedakan dari manusia, di mana agama adalah ekspresi keterasingan manusia. Jadi, sejak daya-daya Allah teridentik dengan daya-daya manusia, maka terjadi apa yang disebut dengan memperkarya Allah sebagai memiskinkan diri atau mensubstansi manusiawi. Dengan demikian, manusia mengakui bahwa Tuhan adalah apa yang ia sangkal dalam dirinya, dan dengan memproyeksikan diri ke dalam sifat-sifat Allah, maka manusia akan membangun tembok pemisah dengan dirinya dan menganggap hal-hal yang diproyeksikannya sebagai sesuatu yang lain dari dirinya. Oke, baik. Selanjutnya itu Allah sebagai proyeksi dan agama sebagai alienasi. Puncak alienasi dalam kekristenan. Jika Allah merupakan gambaran yang diciptakan oleh diri manusia sendiri, maka tentunya agama itu merupakan kenyataan negatif yang perlu diatasi oleh manusia itu sendiri. Tapi perlu digarisbawahi, Furbah tidak mengatakan secara langsung bahwa agama itu adalah hal yang sia-sia. Proyeksi diri memang benar menjauhkan manusia dari dirinya. Namun dengan adanya proyeksi diri, manusia bisa sadar akan hakikatnya sendiri. Setelah manusia itu sadar, baru mereka bisa mengatasi rasa keterasingannya. Puncak alienasi dalam agama Kristen adalah proyeksi diri. Jadi, menurut Furbah, Allah itu merupakan bentuk gambaran dari pemikiran manusia.
Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, pandangan tentang Allah perlu diubah dari pandangan beragama menjadi pandangan sejarah. Dari sejarah, kita dapat melihat tentang keajaiban atau mukjizat yang telah terjadi dalam perjalanan setiap agama, sehingga dapat mengubah pandangan manusia tentang Allah dan dapat memperkuat akan keberadaan Allah berdasarkan sejarah yang telah terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.